Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Larenzola dengan BP 2010541010 dari kelas E2. Ekonomi terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, ataupun pemerintah. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan lain-lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Dalam model terbuka ini, jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri, dan kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu atau the borderless economy yang disebut dengan the global economy. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan perdagangan internasional yaitu sebagai berikut. 1. Perbedaan dalam faktor produksi. 2. Motif keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan. 3. Perbedaan dalam tingkat kelangkaan. 4. Perdagangan komparatif dari harga barang. 5. Perbedaan dalam kemampuan untuk produksi. Secara umum, pada sistem perekonomian terbuka ini, produsen memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjualan produk atau barang ke negara-negara lain atau mengekspor, dan juga sebaliknya, yaitu melakukan kegiatan pembelian produk atau barang yang berasal dari luar negara atau impor, bisa disebut juga dengan impor. Kegiatan ini juga memicu sistem perekonomian yang semakin tanpa batas yang ditunjukkan oleh lembaga perbankan dan keuangan, juga turut mengikuti perkembangan transaksi yang mendukung kegiatan ekspor dan impor tersebut. Inilah yang disebut dengan ekonomi global yang mewujudkan kegiatan perdagangan secara internasional. Alasan yang memicu terjadinya perdagangan internasional yaitu yang pertama, perbedaan kondisi produk. Alasan perbedaan kondisi suatu produk ini yang lebih cenderung mengarah pada kualitas produk juga menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. Misalkan, ada salah satu negara yang mempunyai iklim tropis tentunya memiliki kemampuan untuk memproduksi pisang, kopi dengan kualitas yang lebih maksimal yang kemudian diperdagangkan ke luar negeri, yang ditukar dengan berbagai macam barang dan jasa dari negara lain. Yang kedua, menghemat biaya produksi. Hal ini juga menjadi alasan para produsen untuk melakukan perdagangan secara internasional. Dan sebenarnya inti dari alasan ini adalah untuk menekankan tingginya biaya produksi dengan cara menghasilkan produk dalam skala jumlah yang lebih besar. Ekonomi terbuka 4 sektor. Ekonomi terbuka juga disebut ekonomi 4 sektor, yaitu ekonomi yang dibagi menjadi 4 sektor. Yang pertama, sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga atau household sector terdiri dari sekelompok individu yang dianggap homogen dan identik. Hubungan dengan perusahaan. Awalnya rumah tangga menjual sumber daya manusia yang dimiliki kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan, mereka disatukan dalam pasar tenaga kerja. Kemudian, dari penjualan SDM, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan keuntungan. Ini disatukan di pasar keuangan dan lembaga keuangan. Yang kedua, hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak pada pemerintah, dan rumah tangga menerima kwitansi dalam bentuk gaji, bunga, pendapatan, dan remunerasi dari pemerintah dalam bentuk pajak. Yang ketiga, hubungan dengan negara lain. Untuk dapat mencari hubungan dengan negara lain, rumah tangga diharuskan untuk melewati pasar barang dan pasar luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri guna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, sektor perusahaan. Perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan jasa. Yang pertama, hubungan dengan rumah tangga. Hubungan sektor perusahaan dengan rumah tangga yaitu perusahaan memproduksi produk dalam bentuk barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian, perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produk-produknya. Interaksi ini terpenuhi di pasar barang. Pasar barang merupakan pasar yang menyatukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang juga sering disebut dengan sektor real.
Yang kedua, hubungan sektor perusahaan dengan pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan layanan kepada pemerintah melalui pasar barang. Yang ketiga, hubungan sektor perusahaan dengan dunia internasional, yaitu perusahaan mengimpor produk dan layanan dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan untung. Yang ketiga, sektor pemerintah bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan komunitas dan bisnis. Hubungan sektor pemerintah dengan rumah tangga, yaitu pemerintah menerima pembayaran pajak rumah tangga untuk keperluan operasional, pengembangan, dan kebutuhan lain untuk mengembangkan negara. Yang kedua, hubungan sektor pemerintah dengan perusahaan pemerintah, yaitu pemerintah mendapatkan pendapatan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran yang ada. Yang keempat, sektor negara lain. Hubungan sektor negara lain dengan rumah tangga, yaitu negara-negara lain atau internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri hingga pasar barang domestik, sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Sehingga dari transaksi jual beli ini negara lain mendapatkan untung. Yang kedua, hubungan sektor negara lain dengan perusahaan dunia, yaitu mengekspor produk mereka ke bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasa juga melewati pasar domestik dan kemudian masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga menghasilkan untung. Kelebihan sistem ekonomi terbuka. Sistem ekonomi terbuka adalah sistem yang memberikan kesempatan bagi warga negaranya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain. Warga negara yang dimaksud bisa berupa perseorangan, bisnis swasta, ataupun pemerintah. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk barang dan jasa, pertukaran teknologi atau manajerial, pertukaran mahasiswa sebagai kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Kolaborasi dengan luar negeri mendorong pertumbuhan, memungkinkan akses ke produk dan jasa yang lebih murah, akses teknologi yang lebih baik, dan tidak dikucilkan dari kehidupan berbangsa. Dalam ekonomi terbuka, orang dapat bertukar barang dan jasa, melalui atau memperluas bisnis mereka melintasi batas dan menikmati biaya yang lebih rendah. Pelanggan memiliki akses ke berbagai produk yang mungkin tidak tersedia. Keuntungan dari sistem ekonomi terbuka ini yaitu 1. Memperluas pasar produk barang dan jasa perusahaan dalam negeri. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara karena semakin terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat atas perluasan usaha dalam negeri maupun kesempatan memperoleh pekerjaan dari luar negeri. Warga dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Kegiatan impor barang atau jasa dari banyak negara memungkinkan keuntungan tersebut. Yang kelima, warga negara memiliki kesempatan untuk menyimpan uangnya sebagai tabungan ataupun investasi di luar negeri. Yang keenam, suatu negara memperoleh kesempatan untuk mendapatkan dana dari luar negeri berupa investasi ataupun pinjaman dari negara lain dan atau lembaga keuangan dunia seperti World Bank atau IMF. Yang berikutnya, negara semakin bertambah. Dengan semakin bertambahnya relasi perdagangan akan menjalin banyak persahabatan dari berbagai negara. Yang terakhir, memperkuat ketahanan nasional. Perdagangan alutsista atau alat utama sistem pertahanan dan hubungan kerjasama yang baik akan memungkinkan bantuan untuk keperluan ketahanan nasional yang semakin kuat. Sirkulasi pendapatan perekonomian terbuka. Dalam ekonomi yang melakukan perdagangan luar negeri, aliran pendapatan dan pengeluaran dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila aliran pendapatan dan pengeluaran diperhatikan, maka akan didapati bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka adalah berbeda dengan perekonomian tiga sektor sebagai akibat dari wujudnya kegiatan ekspor dan impor. Secara fisik, ekonomi ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke luar negara-negara. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. Dengan demikian, pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat dari kegiatan ekspor barang dan jasa
Dan pada akhirnya, keadaan ini akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional. Aliran barang ini akan menimbulkan aliran keluar dari aliran pengeluaran dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Aliran keluar ini yang akan menyebabkan menurunnya pendapatan nasional sebagai dari penjelasan sebelumnya, bahwa ekspor dan impor mempengaruhi kegiatan dalam suatu perekonomian dan sirkulasi pendapatan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa perekonomian terbuka pengeluaran agregat meliputi 5 jenis pengeluaran, yaitu yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga ke barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri. Yang kedua, investasi perusahaan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Berikutnya, pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri. Berikutnya, ekspor, yaitu pembelian negara lain ke barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Barang impor itu barang yang dibeli dari luar negeri. Penyebab terjadinya sistem ekonomi terbuka. Faktor yang menentukan ekspor, impor, dan ekspor neto diantaranya selera konsumen terhadap barang-barang produksi dalam negeri dan luar negeri, harga barang-barang di dalam dan luar negeri, kurs yang menentukan jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan untuk membeli mata uang asing, pendapatan konsumen di dalam dan luar negeri, ongkos pengangkutan barang antar negara, kebijakan pemerintah mengenai perdagangan internasional. Berikut adalah beberapa alasan yang memicu terjadinya perekonomian terbuka. Yang pertama, perbedaan kondisi produk. Alasan perbedaan kondisi suatu produk inilah yang cenderung mengarah pada kualitas produk yang menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. Misalkan, ada salah satu negara yang mempunyai iklim tropis tentunya memiliki kemampuan untuk memproduksi pisang, kopi dengan kualitas yang lebih maksimal yang kemudian diperdagangkan ke luar negeri yang ditukar dengan berbagai macam barang dan jasa dari negara lainnya. Yang kedua, menghemat biaya produksi. Hal ini juga menjadi alasan para produsen untuk melakukan perdagangan secara internasional. Dan sebenarnya inti dari alasan ini adalah untuk menekan tingginya biaya produksi dengan cara menghasilkan produk dalam skala jumlah yang lebih besar. Bukankah tidak ada cara lain yang lebih hemat selain menjual produk yang berskala besar tersebut ke pasar global? Selanjutnya, perbedaan tingkat selera. Walaupun misalkan kondisi sebuah produk dari berbagai daerah itu sama, perdagangan internasional tetap mungkin akan terjadi apabila masing-masing penduduk di suatu negara memiliki selera yang berbeda. Contohnya, ada 2 negara yang menghasilkan daging. Yang satu adalah produsen daging sapi dan yang satunya adalah produsen daging ayam. Jika produsen daging sapi memiliki selera terhadap daging ayam dan sebaliknya, tentu proses impor dan ekspor akan terjadi. Selanjutnya, adanya prinsip perbandingan keunggulan atau comparative advantage. Maksud dari prinsip ini adalah suatu negara cenderung akan lebih berspesialisasi untuk menciptakan produk dan mengekspornya keluar jika dirasa pembuatan produk di negaranya itu memakan biaya yang relatif lebih rendah daripada dibuat oleh negara lain. Sebaliknya, suatu negara akan lebih memilih untuk mengimpor produk jika biaya produksi untuk menghasilkan produk tersebut dinilai relatif tinggi atau kurang efisien jika diproduksi di negaranya sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.